Dalam perkembangan zaman yang hampir menuju revolusi industri 5.0 di negara Indonesia, perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat telah mempercepat adopsi teknologi di berbagai sektor. Industri teknologi finansial menjadi salah satu yang paling menonjol dengan penetrasi yang kuat di masyarakat, di mana hal tersebut mengubah cara orang bertransaksi keuangan. Tak hanya itu, perkembangan teknologi di sektor komunikasi melahirkan salah satu platform online yang sangat banyak digandrungi dan diminati oleh hampir seluruh masyarakat di dunia. Omong-omong soal teknologi, Indonesia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia di mana penggunaan media sosial mencapai tingkat yang sangat masif, dari Facebook, Instagram, Twitter, dan platform lainnya. Masyarakat Indonesia aktif berinteraksi dan berbagi konten di berbagai platform ini. Fenomena ini tidak hanya mencakup kalangan muda, tetapi juga menjangkau berbagai usia dan lapisan masyarakat. Kehadiran media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang di Indonesia. Tidak hanya sebagai alat untuk berkomunikasi dan berbagi informasi, tetapi juga sebagai ruang untuk ekspresi, bisnis, dan pengembangan komunitas. Data dari laporan VR Social menunjukkan jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 160 juta orang pada Januari 2023. Jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari populasi di dalam negeri. Namun, dampak dari penggunaan media sosial yang masif ini juga menimbulkan keprihatinan, seperti perdebatan, persekusi, kasus cyberbullying, penggiringan opini, hingga menyalahkan satu sama lain yang mengakibatkan perseteruan antara pihak satu dengan yang lainnya. Salah satu pihak yang terdampak akan buasnya media sosial ialah penganut aliran kepercayaan, yang dulu awalnya hanya terjadi secara real, namun sekarang juga melebar ke sosial media. Mereka dipersekusi, dibatasi pergerakannya di media sosial, hingga mendapat ancaman secara verbal. Dampak di atas menunjukkan bahwa masyarakat sangat minim memiliki sifat toleransi dan salah satu faktor terbesarnya ialah minimnya literasi. Ayo dah. Terdapat beberapa fakta yang mengejutkan tentang Indonesia. Fakta pertama, UNESCO telah menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat literasi paling rendah nomor 2 di dunia. Hanya 0,001%, di mana hanya ada 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Fakta kedua, Indonesia merupakan negara dengan penganut aliran kepercayaan yang sangat banyak. Dibuktikan dengan data Kemendikbud tahun 2017, ada 187 aliran kepercayaan dengan 126.000 penganutnya per tanggal 31 Desember 2021. Fakta ketiga, tahun 2023 ini, banyak masyarakat Indonesia yang mengklaim bahkan menjustifikasi bahwa aliran yang bukan mereka anut merupakan aliran yang salah bahkan sesat. Terbukti dengan berbagai hate comment di media sosial tersebut. Dari bukti head comment tersebut, menunjukkan bahwa sangat minimnya toleransi masyarakat Indonesia yang salah satu faktornya kurangnya literasi. Padahal, banyak sekali buku yang dapat dijadikan bahan rujukan seperti Dilema Minoritas di Indonesia, Toleransi Otentik, dan Aliran Kepercayaan atau Kebatinan.
Buku-buku tersebut berisi bahwa seberapa dilemanya menjadi kaum minoritas yang padahal di Indonesia bukan hanya terdapat 6 agama besar, melainkan juga banyak yang menganut aliran kepercayaan. Dari fakta-fakta tersebut, kami dan tim ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan melalui wawancara dengan narasumber penganut aliran kepercayaan sebagai acuan dasar asumsi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Suwarno, di kepengurusan LDI PAC Pengurus Anak Cabang Desa Semambung. Saya sebagai Takmir Musola Al-Furqon. Perkenalkan, nama saya Purmanto. Saya di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Anak Cabang LDI Desa Semambung. Baik, perkenalkan nama saya Waji. Saya saat ini sebagai juru bicara Jemaat Ahmadiyah Jawa Timur. Selamat pagi, Rahayu semuanya. Nama saya Nain Suryono, saya kelahiran Surabaya, dan saat ini saya ditunjuk sebagai Presidium Pusat Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia, yang merupakan payung organisasi dari seluruh pengait kepercayaan yang ada di Indonesia. Dan untuk di Sabto Dharma, saya ditunjuk sebagai Ketua Umum Persatuan Warga Sabto Dharma yang sekretariat pusatnya ada di Yogyakarta. LDI pada intinya, kita sebagai orang Islam adalah seperti saudara-saudara yang lain. Jemaat Ahmadiyah adalah sebuah sekte modern dalam Islam, yakni sekte mesianik. Namun demikian, Jemaat Ahmadiyah memang adalah sebuah sekte yang paling banyak disalahpahami oleh masyarakat, terutama di Indonesia. Sabto Dharma itu merupakan ajaran penghait kepercayaan, dan ajaran ini merupakan ajaran ketuhanan yang menuntun manusia bertindak berbudi pekerti luhur. Intinya apapun yang negatif yang dari luar itu selagi tidak mengganggu ibadah dari internal sendiri itu dari kami tidak mempermasalahkan. Mungkin nyaris setiap hari di media sosial. Secara pribadi saya tidak pernah diblokir dari akun-akun media sosial ya, tetapi ada beberapa teman tampaknya juga mengalaminya sampai diblokir. Oleh karena itu, banyak teman-teman kita yang mungkin di media sosial, mohon maaf, ada beberapa yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai anggota Jemaat Ahmadiyah. Kadang-kadang media sosial juga berdampak buruk bagi organisasi kita di Sabto Dharma, karena memang fakta di lapangan itu banyak media sosial yang memojokkan keyakinan kita. Kita dianggap orang-orang yang kafir gitu kan. Terus bahkan ada yang menganggap bahwa kita itu seperti peninggalan leluhur dulu, animisme dan dinamisme begitu. Jadi LDI sendiri itu kan punya kegiatan semacam budi luhur ya Pak. Maksudnya itu memang dari jamaah sendiri itu ada nasihat, jadi entah sama siapapun juga, dari kalangan mungkin kepengurusan sampai yang ro'yah, jamaahnya sendiri itu memang dinasihatkan untuk budi luhur, maksudnya itu berbuat baik, entah itu sama tetangga, maksudnya di sekitar atau di kalangan beberapa pejabat desa atau yang lain. Kan diajarkan love for all, hatred for none ya. Jadi kami tidak membalas semua ujaran kebencian yang disampaikan oleh mereka yang tidak suka dengan Jemaat Ahmadiyah. Namun harapan kami berikutnya memang masyarakat Indonesia harus lebih melek literasi. Ya, dampak negatif terhadap media sosial yang melakukan bully, terus hate speech dan lain sebagainya,
itu pasti ada di lingkungan warga kita. Tetapi untuk mengatasi itu, kami selalu mengadakan sarasehan atau pertemuan-pertemuan. Ya, jadi untuk mereka-mereka yang seperti itu kita berikan penguatan-penguatan bahwa memang itu adalah media sosial yang saat ini lagi merebak di masyarakat dan mungkin masyarakat global begitu. Jadi sekali lagi dampak negatif pasti ada ya. Tetapi sekali lagi kita bisa mengatasi itu dengan pertemuan-pertemuan dan juga sarasen-sarasen yang kita lakukan. Itu ya. Mungkin lebih dibuktikan aja sih, mungkin kalau misalkan dari LDI kita juga terbuka, kalau misalkan penasaran dengan LDI monggo datang ke LDI. Kalau misalkan mungkin ada beberapa komentar isu negatif yang mungkin masih terus diperdebatkan dan dipermasalahkan, monggo dibuktikan ke LDI supaya lebih jelas, supaya lebih gamblang bagaimana sih LDI itu secara internal, bagaimana sih LDI kalau ibadah itu, mungkin itu aja sih dari LDI. Ya, untuk kita semua, ya kami dari Jemaat Ahmadiyah, bijaklah dalam bermedia sosial. Kalau ada informasi yang dikira mencurigakan, tolonglah untuk mengecek, ya, dicek and recheck, ya, dicek kebenarannya. Kalau ada informasi tentang Ahmadiyah yang tampaknya berbeda dengan yang kami yakini, mohon untuk segera menghubungi kami. Di samping banyak membaca buku-buku tentang Jemaat Ahmadiyah, biar Anda ketika nanti berbicara tentang Jemaat Ahmadiyah di media sosial, memang Anda bersumber dari sumber utama, bukan dari sumber-sumber yang disampaikan oleh orang-orang yang melakukan ujaran kebencian terhadap Jemaat Ahmadiyah. Harapan dari kami pengurus Persada Pusat adalah bahwa negara harus tegas di dalam menegakkan undang-undang IT, ya. Jadi apabila ada orang-orang yang memang tajam dan memberikan berita-berita yang sifatnya bully dan mempengaruhi psikis daripada warga Sabta Dharma, harapannya adalah ya negara harus tegas di dalam menegakkan undang-undang IT yang baru saja disahkan oleh pemerintah. Lalu yang kedua tentunya harapannya adalah bahwa masyarakat hendaknya apabila ada hal yang mungkin belum jelas tentang apa itu Sabta Dharma, terus apa itu nilai-nilai dan ajarannya, lah mungkin bisa langsung bertanya atau mencari informasi kepada pengurus-pengurus yang ada di daerah-daerah supaya diberikan penjelasan secara gamblang. Dalam menghadapi tantangan yang dialami oleh aliran kepercayaan seperti Sabto Dharma, LDII, bahkan Ahmadiyah, kita sadari bahwa kurangnya literasi dapat memicu ketidakpahaman bahkan prasangka di masyarakat. Hal tersebut dapat memberikan ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat, bahkan asumsi yang tidak mendasar. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh ketiga aliran tersebut sudah cukup serius, seperti mengadakan sarasehan dengan para pemeluknya, membuat website agar terhubung dengan dunia luar, hingga pendekatan dengan pemerintah agar keberadaannya diakui. Namun, apalah daya jika tindakan tersebut hanya berhenti di umat itu sendiri. Tidak ada tindakan dari kita sebagai warga negara yang menjunjung tinggi nilai kesatuan dalam keberagaman. Tindakan yang sudah mereka lakukan seharusnya kita dapat menerima dan menghargai informasi yang telah mereka berikan. Namun apa? Kita hanya diam membiarkan saudara kita terpuruk dalam jurang yang kita buat sendiri akibat minimnya literasi. Dalam perjalanan memahami keberagaman, mari bersama-sama mengangkat kunci literasi digital. Dengan meningkatnya literasi, kita dapat merajut benang-benang persaudaraan. Mari membuka masa depan yang pengertian, penuh tenggang rasa, dan harmoni. Mari menjadi masyarakat yang cerdas,
terbuka, dan menghormati keberagaman. Literasi bukan hanya kunci, literasi merupakan jembatan menuju perdamaian sejati.